Oke, baik. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Sebelumnya, terima kasih sudah menerima kami untuk melakukan wawancara dengan Bapak. Ya. Sebenarnya perkenalkan, Pak, kami mahasiswa jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Nah, sebelum mulai wawancara, mungkin izin Pak untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Dian Ahmad Budiarto. Saya di sini menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan, Finance, Accounting and Tax, dan menjabat juga sebagai PLTHC. Di sini jabatan saya sebagai PLTHC karena punya sedikit pengalaman sebelumnya bekerja sebagai HR audit. Dan HR audit biasanya cakupannya luas. Nanti juga teman-teman sekalian kan ini di manajemen, biasanya manajemen ada 2 bidang. Bidangnya konsentrasinya ada yang pemasaran, ada yang keuangan, terus juga ada 3 ding, ada satu lagi SDM ya. Iya. Gitu. Nah, mungkin nanti suatu saat bisa kayak saya juga mungkin ya kan gitu. Tapi namanya sebagai pekerja kita pasti on point-nya proses dulu, yang pasti jabatan awal itu pasti staf dulu sebelum menjadi berjenjang karir menjadi kepala divisi seperti itu. Oke, baik. Dan yang pastinya kan relevan sekali, Pak, karena kami mewawancara ini mengenai manajemen talenta. Dan konsentrasi kami itu manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia, ya mudah-mudahan nanti kalian bisa jadi HRD yang Amin. ya, HRD yang bagus, terus juga kuat mental, karena kan di zaman kalian ini nanti banyak generasi-generasi yang dibanding zaman saya itu zaman kalian mungkin nanti lebih sulit gitu. Kalau kita bilang dalam pemetaan generasi, di generasi zaman nanti kalian udah jadi manajemen SDM itu sangat mengatur generasi yang sekarang itu agak sulit. Kalau kita bilang sekarang generasi apa? Generasi Z ya? Generasi Z. Nah, tergantung nanti kalian generasi apa? Gen Z. Gen Z juga. Nah, kalian kan tahu sifat kalian, nanti Gen Z itu ngaturnya seperti apa, nanti kalian yang lebih tahu paham dan detailnya seperti itu. Oke, baik Bapak. Mungkin karena Bapak di bagian human capital di perusahaan ini juga ya, Pak ya. Nah, kalau untuk proses rekrutmen di perusahaan itu seperti apa ya, Pak? Dari awal gitu. Kita proses rekrutmen itu ada 2. Yang pertama itu proses rekrutmen assessment. Assessment itu bahwasanya kita terbuka untuk umum. Saya buka lowongan di Jobstreet, LinkedIn, dan juga di sosial media, biasa dari Polover Lampung dan lain-lainnya. Terus yang kedua ada lewat employer recommendation. Employer recommendation itu ada rekomendasi dari karyawan kita. Kita akan melakukan pengetesan. Nah, banyak yang dibilang employer recommendation itu adalah KKN. Sebenarnya not KKN karena tetap prosesnya ada selektif, ada tes psikotes, ada tes assessment terhadap user, dan juga assessment terhadap direktur gitu. Jadi kalau ada karyawan yang merekomendasikan, misalnya ada karyawan tim gudang atau tim divisi warehouse, Pak ini bagus nih, tetap ada 3 seleksi proses. Ada psikotes di saya, terus juga user sebagai kepala divisi warehouse tersebut, dan juga sebagai direksi. Jadi kalau salah satunya nggak lulus, percuma juga. Tapi memang dalam penentuan lapangan, asesmen terhadap recommendation itu lebih cepat prosesnya dibanding asesmen pencarian kandidat, atau kita bilang itu asesmen terbuka, seperti itu. Kalau ketika sudah masuk di perusahaan gitu, Pak, kan pasti ada yang namanya kenaikan jenjang karir dan sebagainya. Kalau untuk hal tersebut, untuk menentukan nih talenta terbaiknya seperti apa di perusahaan itu bagaimana, Pak? Kita ada setiap tahun itu ada namanya Key Performance Indicator. Jadi Key Performance Indicator itu menilai berdasarkan talent potensial, terus juga berdasarkan nilai asesmennya, terus yang bagaimana nanti dalam penilaian Key Performance Indicator itu saya proses menjadi namanya Human Asset Value. Jadi Human Asset Value itu adalah laporan yang diproses dari KPI, penilaian dari kepala divisi masing-masing. Nah, Human Asset Value itu bagaimana cara menentukan karyawan yang bisa melakukan jenjang karir atau bisa melakukan pergerakan potensial untuk membantu meningkatkan kinerja perusahaan. Kalau untuk meningkatkan performa dari karyawan di perusahaan bagaimana?
apakah ada pelatihan pengembangannya? Kalau untuk pelatihan dan pengembangan itu setiap 3 bulan sampai 6 bulan sekali itu ada rekomendasi dari kepala divisinya masing-masing. Di perusahaan kita sendiri PT Rosa Nugraha Abadi itu kita punya 3 divisi. Nah, divisinya itu ada tim warehouse and logistik, divisi keuangan, dan juga divisi marketing and sales. Itu juga kita di sini sebagai holding untuk human capitalnya juga memegang subdis kita atau anak perusahaan yang ada di bawah kita juga, seperti Rosa Hostel, terus juga ada Rosa Vidya Mandiri, seperti itu. Jadi kalau untuk pergerakan, ada nggak sih training and coaching? Ada, tapi dilakukan 3 bulan sampai 6 bulan sekali tergantung rekomendasi dari kepala divisi. Biasanya hasilnya apa? Biasanya training and coaching. Gitu, training kalau memang karyawan tersebut punya potensial, coaching jika karyawan tersebut ada kalau kita bilang salah satu permasalahan seperti itu. Lalu kalau di perusahaan ini ketika pengambilan keputusan, apakah karyawan itu dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau bagaimana perusahaan melibatkan karyawan tersebut dalam pengambilan keputusan? Kalau dalam perusahaan kami gitu. Dalam perusahaan kami itu masuk dalam perusahaan yang menengah, jadi tidak besar. Dalam perusahaan menengah dan perusahaan swasta, selaku saya sebagai human capital, jadi kita akan berbicara perspektifnya personalnya itu apa sih gitu. Jadi kalau dalam sepengetahuan saya, selama pengalaman saya bekerja itu ada 3 perusahaan. Yang pertama HR, yang kedua HRD, yang ketiga itu human capital. Nah, di perusahaan sendiri kita memakai human capital. Jadi di human capital ini kita dalam perihal ada masukan, perihal ada pengambilan keputusan itu, keputusan atau masukannya akan kita keep di kepala divisi. Jadi kepala divisi meeting dengan grup divisinya masing-masing, ada masukan apa, baru nanti kita meetingkan di grup besar atau grup head. Grup head ini aja kepala divisi dan direksi, seperti itu. Oke. Lalu bagaimana mempertahankan, kan di perusahaan pasti kan ada karyawan-karyawan yang punya talenta yang terbaik gitu. Dan bagaimana perusahaan ini mempertahankan agar karyawan ini tetap loyal kepada perusahaan? Sebenarnya karyawan loyal atau tidak terhadap perusahaan itu balik lagi sebenarnya ke manusianya. Tapi gimana cara melihat perspektif perusahaan kepada karyawan atau kita memberikan apresiasi seperti ini? Sebenarnya apresiasi itu nggak hanya dalam bentuk benefit, gitu. Kita dalam bentuk bahwasannya apresiasi sertifikat Employee of the Year seperti itu, dan juga pun ada hadiah benefitnya seperti ada itu. Achievementnya. Dia ada achievementnya. Terus yang kedua ada namanya itu bonus dan insentif bulanan atau tahunan, seperti itu. Jadi bagaimana perusahaan memberikan yang terbaik kepada karyawan, apakah karyawan bisa memberikan yang terbaik kepada kita, seperti itu. Ada timbal balik. Ada timbal balik seperti itu. Terakhir. Untuk pertanyaan yang terakhir. Jadi bagaimana rencana succession training di perusahaan ini yang dipersiapkan? Divisinya Pak, per divisi itu kan mungkin ada turnover ya. Mungkin pergantian gitu ya Pak, ketika yang di divisi A tersebut karyawannya atau pimpinannya itu pindah jenjang karir atau bahkan memutuskan untuk resign gitu. Maka kan pasti perusahaan punya persiapan gitu ke hal tersebut, penggantinya gitu Pak. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Successor training itu kan kita akan melihat bahwasannya ada suatu karyawan yang bisa menggantikan kepala divisi atau direksi. Satunya seperti itu ya. Jadi kalau di perusahaan kita dalam bentuk succession training, karena kita perusahaan menengah, biasanya kita akan kumpulkan berdasarkan penilaian KPI 3 tahun sebelumnya. 3 tahun. Gitu. Dalam penilaian itu potensialkah salah satu karyawan ini, misalnya saya atau kepala divisi lain yang pensiun, bisa nggak karyawan tersebut menggantikan?
Tapi jika karyawan tersebut tidak bisa menggantikan, yang dipastikan succession training tidak bisa kita lakukan. Ya pasti kita akan open assessment. Seperti itu. Karena kan nggak semua karyawan bisa melakukan hal seperti kami, tapi belum tentu juga open assessment bisa melakukan atau melaksanakan budaya kerja seperti kita. Jadi itu biasanya ada dua permasalahan saat kita ngambil misalnya ngomong staff saya untuk menggantikan saya, misalnya saya pindah kerja atau pensiun, itu permasalahannya direktur akan melihat selama keseharian dia bisa atau enggak untuk menggantikan kepala divisi. Tapi kalau kita melakukan assessment karyawan baru dengan jabatan yang sama, itu akan menjadi masalah budaya kerjanya cocok atau enggak dengan asesmen tersebut gitu. Jadi ada dua permasalahan gitu. Kalau karyawannya staffnya dalam succession training ini bisa melakukan pergantian jabatan atau apa kita bilang rotasi jabatan dengan baik, itu succession training bisa dilaksanakan. Tapi kalau karyawan tidak bisa, kita harus melakukan open assessment seperti itu. Tapi kalau untuk dipersiapkan gitu, misalkan kayak ada talenta terbaik, mungkin si A, si B, dan si C begitu Pak, dan itu dipersiapkan memang tiga-tiganya lah sebagai pengganti gitu Pak. Apakah ada hal-hal tersebut Pak? Kalau di situ, kalau di tempat kita ada, biasanya kita akan mencadangkan 2 orang. Oke. Gitu, 2 orang itu tapi tidak staff, biasanya sudah masuk ke senior staff. Seperti itu, yang sudah tahu cara kerja perusahaan kita, budaya kerja kita seperti apa, juga orang yang rasional dan loyalitas sama perusahaan. Jadi ada sistem coachingnya lagi Ya, jadi sebenarnya KPI tiap tahun itu menghasilkan human asset value. Jadi human asset value adalah 3 teratas adalah nilai potensial karyawan yang bisa menjadi successor training. Mungkin kalau untuk manajemen talenta di perusahaan ini saya rasa memang sudah sangat luar biasa ya Pak. Tadi ada human asset value tadi, dan bahkan bukan cuma sekedar benar kata Bapak bahwa mungkin akan abu-abu kalau hanya sebatas kedekatan sebagainya gitu ya Pak. Dan 3 teratas itu juga akan dipersiapkan untuk succession planning gitu ya Pak. Dan mungkin ini sangat relevan dengan materi yang kita pahami dan yang diberikan oleh dosen begitu. Dan mungkin itu saja Pak yang dapat kami tanyakan, dan kami sangat terjawab juga dengan apa yang kami perlukan gitu Pak terkait manajemen talenta. Oke, baik. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih sebelum. Terima kasih.